Rasul bersabda, "Innallaha yaghfiru fi awwali lailatin min syahri Ramadan ahla hadhil jihah." Kata Rasulullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah mengampuni untuk umatku di awal malam bulan Ramadan, malam pertama bulan Ramadan, ahla hadhil jihah, yaitu untuk orang yang menghadapkan dadanya, wajahnya kepada arah kiblat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal apa yang harus kita persiapkan di dalam menyambut bulan Ramadan. Banyak referensi para alim ulama bagaimana cara kita menyambut bulan Ramadan. Tentunya kita persiapkan diri kita, jiwa dan raga kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, persiapkan mushaf Al-Qur'an, persiapkan daripada ilmu-ilmu yang akan kita persiapkan untuk kita pertanyakan kepada para kiai, para alim ulama, para habaib, bagaimana cara kita menghadapi bulan Ramadan dan bagaimana fikih puasa Ramadan. Tapi ada catatan yang sangat baik dan catatan yang sangat bagus sekali disebutkan di dalam catatan itu. Di kota Tarim mereka menyambut bulan Ramadan itu dengan 3 hal, gak banyak-banyak. Di kota Tarim itu mereka menyambut bulan Ramadan dengan 3 hal, dengan 3 perkara. Mungkin barangkali kalau kita, orang awam seperti kita, kalau menyambut datangnya bulan Ramadan bil mat'umat wal masyrubat wal ma'kulat, mungkin menyambut bulan Ramadan dengan makanan, dengan minuman, yang intinya adalah kalau sudah bulan Ramadan, bulan puasa, pokoknya makanan itu harus lain. Berbuka dengan beraneka ragam dan berbagai macam buka spesial. Semacam kalau selain bulan Ramadan makanannya biasa, tapi kalau sudah bulan Ramadan makanannya luar biasa. Nah, ini berbeda dengan orang-orang yang saleh. Ya, kita sekarang menengok bagaimana orang-orang saleh ketika mereka menyambut bulan Ramadan. Dikatakan dalam satu catatan yang pernah saya catat dari perjalanan hidup, bagaimana orang-orang Tarim ketika mereka menyambut bulan Ramadan. Orang-orang salihin tidak hanya di Tarim, tapi dimanapun, hatta di Indonesia, orang-orang salihin, mereka ketika menyambut bulan Ramadan, maka dikatakan bahwasanya ada 3 perkara. Istiqbal Ramadan bi thalathati asya. Istiqbaluhum bi Ramadan bi thalathati asya. Mereka menyambut bulan Ramadan dengan 3 perkara. Yang pertama adalah bil farah, yaitu dengan gembira, dengan senang hati, dengan bahagia. Mereka gembira. Ketika mau datang bulan Ramadan, mereka bergembira. Kenapa? Karena mereka ingin mewujudkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu minan niran." Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari sentuhan api neraka Allah. Wal iyadzu billah. Ya, jadi mereka memahami bahwa gembiranya mereka itu bukan karena mereka berhadapan dengan makanan secara lahiriah, tidak. Tapi ada makanan yang sifatnya batiniah. Sifatnya batin, bukan makanan secara lahiriah. Kalau kita sekarang bergembira dengan makanan secara lahiriah, boleh saja, itu hal yang mubah. Tapi mereka lebih daripada itu. Bukan makanan secara lahiriah saja, tapi lebih daripada itu, yaitu makanan secara batin. Makanan secara maknawi. Apa dikatakan? Lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu punya 2 kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi, bahagia ketika mereka akan berbuka. Kenapa mereka berbahagia ketika akan berbuka? Karena mereka sudah menang melawan hawa nafsunya. Mereka berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bahagia bukan karena iftarnya, tapi karena mereka bahagia 1 hari mereka sudah bisa menahan hawa nafsunya, untuk menahan daripada apa yang menjadi bisikan-bisikan nafsunya, sehingga kemudian mereka jaya, mereka menang. Saat mereka berbuka puasa mereka bahagia.
farhatun inda iftarihi. Yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Dan yang kedua adalah mereka bahagia, mereka senang saat mereka akan berjumpa dengan Tuhannya. Nanti di dalam surga mereka akan diberikan predikat adalah orang yang bisa melihat wajah Allah dan dalam keadaan Allah Ta'ala ridha kepada mereka. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kisah menarik, ada riwayat yang menarik. Dikatakan ketika masuk bulan Ramadan, maka diriwayatkan ada hembusan angin dari bawah arsy. Ketika masuk bulan Ramadan, itu akan ada angin, hembusan angin dari bawah arsy, dari bawah Arsyur Rahman. Angin itu dinamakan dengan angin al-muthirah, ar-rihul muthirah, atau angin al-muthirah. Angin itu nanti masuk ke dalam surga, masuk ke dalam jannah surga. Lalu kemudian dia menggerakkan dedaunan-dedaunan yang ada di pepohonan yang ada di dalam surga, sehingga mengeluarkan bunyi-bunyi yang indah. Bergesek daun satu dengan yang lain, lalu mengeluarkan bunyi-bunyi yang indah. Nah, karena mereka kemudian mengeluarkan bunyi yang indah, hingga akhirnya bidadari-bidadari surga itu keluar, ingin menyaksikan, ingin mendengarkan, ingin melihat apa yang terjadi di dalam kebun-kebun surga tersebut. Nah, ketika mereka kemudian bertanya kepada malaikat Ridwan, apa yang terjadi? Maka malaikat Ridwan mengatakan bahwa Allah telah mengirimkan satu angin namanya Al-Muthirah, yang angin itu masuk ke dalam surga, menggerakkan dedaunan surga, karena malam ini adalah malam Ramadan, malam tanggal 1 Ramadan untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gegap gempita para bidadari itu berdoa kepada Allah Ta'ala dengan perkataan doanya begini, Rabbi ij'al lana min ibadika fi hadha syahri azwaja. Ya Allah, jadikanlah hamba-hambamu yang taat kepadamu saat menjalankan ibadah puasa Ramadan ini, ya Rabb. Kawinkanlah, nikahkanlah mereka dengan aku di dalam surga. Kata bidadari itu, taqarru a'yununa bihim wa taqarru a'yunuhum bina. Supaya kami bisa menggembirakan hati mereka dan mereka pun juga bisa menggembirakan hati kami. Kata bidadari, kawinkan kami, nikahkan kami dengan mereka, ya Allah. Kami siap menjadi istri-istri mereka, kami siap menjadi pendamping-pendamping mereka. Itu gegap gempita, gembiranya bidadarinya Allah yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ikhwan yang dimuliakan Allah Ta'ala, bagaimana mereka para salafun salih, orang-orang yang saleh, tidak bergembira ketika datangnya bulan Ramadan. Bahkan mereka itu menunggu-nunggu bulan Ramadan, nunggu-nunggu bulan Ramadan, akan datangnya bulan Ramadan, sampai dikatakan oleh Al-Mu'alla ibn Fadl. Dulu ada seorang ulama yang bernama Sayyidina Al-Mu'alla ibn Fadl. Mereka mengatakan, kana as-salafus salih yad'ullaha ta'ala sittata ashhurin qabla dukhuli Ramadan. Kata Al-Mu'alla ibn Fadl bahwa dahulu para leluhur orang-orang salihin itu, mereka itu berdoa kepada Allah, memohon munajat kepada Allah Ta'ala sebelum datangnya Ramadan 6 bulan. Mereka meminta, memohon kepada Allah Ta'ala. Mereka mengatakan apa? Setiap kali datangnya Ramadan, sebelum 6 bulan datang Ramadan, mereka munajat, menengadahkan tangan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan, ya Allah balighna Ramadan, ya Allah balighna Ramadan, ya Allah balighna Ramadan. Mereka mengatakan, ya Rabb, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan, sampaikan kami datangnya bulan Ramadan, menangkan kami, jumpakan kami dengan bulan Ramadan. Bahkan dikatakan juga ketika mereka masuk bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma sallimna ila Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Itu doanya mereka. Allahumma sallimna ila Ramadan, ya Rabb, selamatkan kami sehingga kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan, sampaikan kami ya Rabb, jangan kau cabut nyawa kami, sampaikan kami, menangkan kami, jumpakan kami sampai kami bertemu dengan bulan Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan juga kemudian, ya Rabb, jaga diriku ya Rabb, agar kami tidak bermaksiat di bulan Ramadan, sehingga nanti bulan Ramadan kembali ke pangkuanmu ya Allah, menjadi saksi yang baik buat kami. Dan akhirnya kemudian puasa kami kau terima dengan gembira, dengan kau ridha kepada kami fid dini wad dunya wal akhirah. Itu yang pertama, mereka gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Yang kedua, mereka menyambut datangnya bulan Ramadan itu dengan niat yang baik, dengan niat yang saleh, dengan niat yang tulus. Ayo
Dikatakan kalau kita masuk bulan Ramadan, kita pasang niat. Kalau kita punya niat satu, insya Allah pahalanya adalah dilipat gandakan sampai 10. Kita punya niat 10, dilipat gandakan sampai 100. Kita punya niat sekian, dilipat gandakan sampai sekian, sampai berlipat-lipat hingga tak terhingga. Sehingga dikatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untuk aku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan imbalan pahala. Ikhwan yang dimuliakan Allah Ta'ala, kaum solihin, saya sering mendengarkan orang-orang ulama dari khususnya sering mengatakan an-niyah matiyah. An-niyah matiyah. Niat itu adalah sebuah kendaraan. Niat itu adalah sebuah kendaraan. Jadi ketika dia berniat, para salafun saleh ketika menyambut bulan Ramadan, mereka mengatakan bahwa niat itu adalah kendaraan. Kalau kita baik, maka insya Allah niat itu akan menghantarkan kita kepada kebaikan. Habib Ali bin Muhammad al-Habasyi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, jika kalian itu tidak bisa niat dengan niat yang sebagaimana kalian ingin niatkan, kata Habib Ali, maka niatlah kalian sebagaimana aku niat. Sehingga kan sering kita mengatakan nawaina mithla ma nawah ahluna wa aslafuna salihun, atau nawaina mithla ma nawah Habibuna Ali bin Muhammad al-Habasyi. Ya Rab, kami berniat sebagaimana niatnya Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habasyi, karena mereka punya niat yang banyak dan niat mereka adalah niat kebaikan. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga dikutip sebagian pendapat dan juga sebagian kalam ucapan nasihat daripada Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Beliau mengatakan bin niyatis salihah yanfatihul babul maglud. Bin niyatis salihah yanfatihul babul maglud. Dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, dengan niat yang saleh, nanti akan terbuka semua pintu-pintu yang tertutup dari pintu-pintu kebaikan. Ya. Wa nalga maragis su'ud ar-ruk'a'is sujud. Wa nalga maraqi ahli su'ud ar-ruk'a'is sujud. Wa nalqa maraqi ahli su'ud ar-ruk'a'is sujud. Bahkan dengan niat insyaallah kita akan bisa sampai pada derajatnya orang-orang saleh. Dengan niat kita sampai pada derajatnya orang-orang saleh, di mana mereka adalah orang-orang yang ahli ruku' dan ahli sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang awam, bukan wali, bukan ulama. Tapi dengan niat insyaallah Allah susulkan kita bersama dengan mereka lewat niat tersebut. Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Abdullah ibn al-Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Berapa banyak amal yang kecil itu bisa menjadi besar gara-gara niat. Gara-gara niat, bahkan diterima oleh Allah Ta'ala amal ibadah kita gara-gara kita punya niat yang baik untuk Allah dan karena Allah. Dan yang ketiga ikhwani adalah mereka mempersiapkan bulan Ramadan itu dengan at-tashmir li ta'atillah. Mereka bersemangat untuk menjalankan semua amal ibadah itu karena taat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sering banyak mendengarkan dalam doanya Al-Habib Ali Habsyi, Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi. Jadikanlah ya Rab ketaatanku kepadamu wahai Allah adalah menjadi kebahagiaanku dan kegembiraanku. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi. Semangat untuk melakukan ketaatan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah berkata kepada para sahabatnya ketika masuk bulan Ramadan. Apa kata Nabi Muhammad kepada para sahabatnya? Rasulullah bersabda begini, "Madza yastakbilukum? Madza yastakbilukum wa madza tastakbilunahu?" Madza yastakbilukum wa madza tastakbilunahu? Ketika nanti kalian tahu enggak apa yang akan datang kepada kalian sebentar lagi ini? Bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan. Madza yastakbilukum? Kalian tahu enggak apa yang akan datang kepada kalian sebentar lagi? Wa madza tastakbilunahu? Dan apa persiapan kalian mendatangi bulan Ramadan dan akan didatangi bulan Ramadan? Maka ada salah seorang sahabat Rasulullah, kalau tidak salah Sayyidina Umar ibn al-Khattab, bertanya kepada Rasulullah setelah Rasulullah mengucapkan madza yastakbilukum wa madza tastakbilunahu, apa yang kalian persiapkan datangnya bulan Ramadan? Maka Sayyidina Umar dengan tegas, dengan suara yang agak sedikit mendesah atau suara agak sedikit menggelegar begitu, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya begini, "Ya Rasulullah, awahyun minallahi qad nazal?" Ya Rasulullah, apakah pertanyaanmu ini memang ada turun wahyu sehingga kau bertanya seperti ini kepada kami wahai Rasulullah? Qala la. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab pun bertanya kembali, "A'aduwun qad hadar?"
Atau memang ada musuh yang datang ya Rasulullah? Sampai kau bertanya, "Madza yastaqbilukum wa madza tastaqbilunahu? A'aduwun qad hadar?" Apa ada musuh yang akan datang? Wahyun qad nazal? Apa ada wahyu yang turun? Apakah ada musuh-musuhmu ya Allah, ya Rasulullah, yang akan datang di bulan Ramadan tersebut? Qala la, kata Rasulullah. Bukan karena itu. Qala madza? Lalu apa ya Rasulullah? Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaghfiru fi awwali lailatin fi syahri Ramadan ahla hadhil jihad." Rasul bersabda, "Innallaha yaghfiru fi awwali lailatin min syahri Ramadan ahla hadhil jihad." Kata Rasulullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah mengampuni untuk umatku di awal malam bulan Ramadan, di awal malam bulan Ramadan, malam pertama bulan Ramadan, ahla hadhil jihad, yaitu untuk orang yang menghadapkan dadanya, wajahnya kepada arah kiblat ini. Artinya muslimin, mukminin. Allah akan mengampuni semua orang mukmin, orang yang muslim. Lalu ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengarkan ucapan sabda Rasulullah tersebut, dia merundukkan kepalanya sambil mengatakan, "Bakhin, bakhin, 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 bakhin." Wahai sungguh beruntung nikmatnya, sungguh sangat nikmatnya, sungguh sangat nikmatnya, sungguh sangat beruntung. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kembali bertanya kepada sahabat yang merundukkan kepala itu sambil mengatakan, "Bakhin, bakhin, bakhin." Alangkah nikmatnya, alangkah nikmatnya, alangkah beruntungnya. Kata Rasulullah, "Dhaqa bihi sadruk." Wahai sahabatku, apa ada yang sempit di hatimu sampai kau punya masalah? Ada kesusahan di hatimu? Qala la ya Rasulullah, walakin dzakartul munafiq. Tidak ya Rasulullah, tapi saya ini sampai kemudian di dalam benak saya ini saya teringat memikirkan orang-orang munafik. Orang munafik ini kan orang yang ahli maksiat, tidak memenuhi perintah Allah Ta'ala dengan baik. Tapi kok enak mereka, malam pertama mereka mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal munafiqina humul kafirun." Orang munafik itu sejatinya adalah orang-orang kafir. Zahirnya seperti orang muslim, tapi batin mereka menolak perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa laisa lil kafirina fi dzalika syai'. Engkau harus tahu bahwa orang kafir itu enggak mendapatkan apa-apa di bulan Ramadan. Maka ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit lagi, satu poin lagi, seperti Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, kalau masuk bulan Ramadan mereka mengumpulkan sanak kerabatnya, keluarganya, bahkan anak-anaknya beliau kumpulkan, lalu beliau mengatakan kepada anak-anaknya, "Madza bataf'alunahu? Madza sataf'alunahu?" Wahai anak-anakku, wahai kerabatku, wahai keluargaku, ini nanti bulan Ramadan akan datang, apa yang kalian perbuat? Apa yang akan kalian lakukan? Maka mereka mengatakan kepada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, "Wahai Habib Abdullah, wahai ayahku, wahai kakekku, wahai pamanku, wahai saudaraku, kami akan menambah wirid-wirid kami. Bahkan kami akan menambah bacaan ayat suci Al-Quran yang kami baca biasanya selain di bulan Ramadan, kami akan tambahkan itu semuanya." Kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, "Tolong kalau ada waktu yang kosong berikan kepada aku, karena aku nanti masuk bulan Ramadan gak punya waktu, karena semua waktuku sudah aku penuhi semua dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itulah mereka yang kemudian memenuhi bulan Ramadan, dan mereka ketika istiqbal datangnya bulan Ramadan, mereka persiapkan pada 3 keadaan tadi di hati mereka, yaitu dengan gembira, gembira dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah niat yang tulus dan niat yang baik menghadapi bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah at-tashmir li ta'atillah, semangat untuk melakukan kebaikan, semangat untuk melakukan ketaatan, hanya mengharapkan ridhanya Allah wa ridha Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan Ramadan ini adalah bukan Ramadan terakhir buat kita semuanya. Kelak insyaallah Allah Ta'ala akan pertemukan kita dengan bulan Ramadan demi Ramadan, Ramadan demi Ramadan, dalam keadaan Allah ridha, dan Allah jumpakan kita dengan Lailatul Qadar, serta Allah Ta'ala terima amal ibadah tarawih kita, amal ibadah puasa kita, dan Allah jadikan sebagai syahidan lana la syahidan alaina wa hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.